Akhirnya, Irish Bella pun secara blak-blakan bicara soal proses perceraiannya dengan Amar Zoni. Hal ini pun ternyata dilakukan Irish Bella sejak Amar ditangkap dalam kasus narkoba yang kedua kalinya di bulan Maret 2023 silam. Hal itu pun diungkapkan Ibel saat kemarin ia muncul pertama kalinya di hadapan awak media. Lantas, tahap apa saja yang telah dilalui Ibel hingga ia pun akhirnya memutuskan untuk menceraikan Amar Zoni? Benarkah ada alasan lain dari Irish Bella yang bersifat privasi di balik perceraiannya dengan Amar Zoni? Benarkah Ibel dan Amar pun sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu? Dan benarkah hal itu dilakukan oleh Ibel lantaran Amar Zoni telah melanggar perjanjian di antara mereka? Sementara itu, kuasa hukum dan mantan kuasa hukum Amar Zoni pun juga mengungkapkan kondisi Amar yang sekarang mengalami depresi dan ditambah lagi belum ada keluarga yang menjenguknya di tahanan. Lantas, benarkah kasus Amar yang terjerat narkoba sekarang dirahasiakan dari sang ayah yang tengah sedang sakit parah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemunculan Irish Bella di hadapan publik menguak semua misteri di balik perhara rumah tangganya dengan Amar Zoni belakangan ini. Hingga Ibel pun melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok 6 November 2023 lalu. Ibel mengaku bahwa alasan dirinya merasa yakin dan juga mantap bercerai dengan Amar Zoni setelah Amar terjerat kasus narkoba kedua kalinya pada bulan Maret 2023 yang menyeret Amar di penjara selama 7 bulan. Rupanya sejak Amar ditangkap, Ibel pun sudah mulai mempertimbangkan perceraiannya dengan Amar. Pertimbangannya tersebut berlangsung selama 6 bulan lamanya melalui sholat dan meminta petunjuk dari Tuhan, konsultasi ke guru-guru spiritualnya, hingga dirinya pun merasa yakin dan juga mantap untuk bercerai dari Amar Zoni. Tapi benarkah Ibel pun juga menceraikan Amar Zoni karena Amar telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya di awal pernikahan yang disebut Ibel sebagai alasan pribadi? Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua
Bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Itu kan ada memang perjanjiannya untuk tidak ya Om saya nggak akan melakukan ini lagi, akan tobat, akan apa gitu. Nah, yang kedua kan saya nggak ikut lagi. Karena apa ya, saya ingat janji Amar gitu. Waktu perjanjian yang waktu tahun 2017 ya, dia akan berhenti bertobat. Nah saat ini ya dia ya pasti berjanji itu lagi. Nah, cuma saya kan sekarang penyelesaiannya hukum ya kita ikuti, ya kamu kembali ke agama, aku bilang. Nah, karena yang bisa semua penyakit itu yang menyembuhkan memang dokter itu bukanlah sebagai penyembuh penyakit. Kalau pendapat kami memang ada indikasinya memang dari awal memang dia memang udah begitu Amar kena peristiwa yang ketiga ini, yang kedua ya, dia udah berencana untuk meninggalkan Amar dengan meninggalkan rumah, dengan membawa anak-anaknya ke tempat yang baru, yang tanpa seizin suami. Dalam gugatannya ke Pengadilan Agama Depok, Irish Bella pun menuntut 3 hal. Yang pertama adalah perceraian, kedua adalah hak asuh anak, dan yang ketiga soal hak nafkah anak. Ibel mengaku tidak mengajukan tuntutan terkait harta bersama ataupun harta gonogini dan juga tidak menuntut nafkah masa lampau. Ibel pun menghindari tuntutan terkait finansial, diduga karena ia mengetahui kondisi ekonomi Amar yang kabarnya tergerus oleh kecanduannya terhadap narkotika. Tetapi pihak Amar Zoni mengaku keberatan tuntutan hak asuh dari Ibel lantaran ingin disatukan saja atau diasuh bersama-sama. Kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya. Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta ya. Kalau dari jawaban kita, ya sebelum peristiwa ini ya kita yakin itu ya bisa disatukan lah. Karena kan dalil-dalil gugatannya kan ya tidak kuat lah. Tapi dengan ada peristiwa ini kan ya memang peluang kita ini ya 40% lah. Karena kan ada dalil-dalil yang memang sulit kita bantahkan ya tentang ya masalah narkoba ini. Kalau yang lain ya insya Allah ya bisa, baik dari segi sabda Rasul, segi hukum Islam juga masih bisa kita pertahankan. Poin ini yang sangat saya menyesal itu, saya marah sama Amar. Kenapa ini kau bilang kita udah berjuang untuk mempertahankan rumah tanggamu sesuai dengan pemerintahanmu, kenapa kamu buat yang ini? Saya jengkel juga. Langkah Ibel menceraikan Amar Zoni melalui pertimbangan yang begitu matang dan juga dalam waktu yang cukup panjang. Hal ini pun melalui satu proses perpisahan yang selama ini ditutupi oleh Ibel dan Amar. Diakui Ibel bahwa sejak bulan Maret 2023, artinya sejak Amar ditangkap kedua kalinya dalam kasus narkoba, Ibel pun memilih untuk pisah rumah dengan Amar.
Menurut pengakuan kuasa hukum Amar, Ibel pun meninggalkan rumah bersamanya dengan Amar 8 bulan yang lalu dan membawa kedua buah hati mereka dan memilih tinggal di rumah baru tanpa seizin Amar. Sedangkan rumah bersama mereka pun disewakan Ibel kepada pihak ketiga. Meski demikian, Ibel pun mengaku bahwa ia masih menjalin komunikasi yang baik dengan Amar dan tidak membatasi anak-anaknya untuk bertemu dengan ayah mereka. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi tuh saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Iris sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya, dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya. Donnya Amar itu bukan karena sebelum tuntutan cerai itu dia udah feeling juga bahwa dia memang udah ada feeling memang untuk ditinggalkan. Karena dengan cara meninggalkan rumah kemudian disewa ke pihak ketiga, padahal kan ya ini kan pencarian mereka dan untuk anak-anak mereka nanti yang gitu. Nah di sini kan kita harus jernih juga menengok bukanlah Amar ini yang kalau menurut pendapat saya kan indikasinya memang udah ada memang niat untuk tidak lagi mengasih kesempatan ke Amar. Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Irish Bella pun juga membantah tudingan dari pihak Amar yang menyebutkan bahwa alasan dirinya menggunakan narkoba untuk ketiga kalinya karena Ibel masih terus-menerus mencurigai dirinya masih menggunakan narkoba pasca bebas dari penjara pada bulan Oktober lalu, hingga Amar Zoni pun mengalami stres. Di hadapan awak media kemarin, Ibel mengaku bahwa apa yang ia lakukan selama ini terhadap Amar adalah mengingatkan suaminya dan sebagai ayah dari anak-anaknya agar Amar menghindari narkoba dan melakukan hal positif. Ibel mengakui bahwa apa yang dilakukan Amar selama ini pun termasuk mengkonsumsi narkoba untuk ketiga kalinya sudah berada di luar kendali dirinya. Lantaran mereka pun sudah tidak tinggal lagi serumah sejak Maret 2023. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut.
Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Ammar tidak pernah cerita itu. Cuma Ammar bercerita, ya ibaratnya dia stres, baru keluar dia udah stres katanya. Karena satu, Iris sudah meninggalkan rumah sama anak-anak tanpa seizin dia, dan rumah udah disewakan ke orang lain. Heboh, alasan Irish Bella mantap dan yakin bercerai dengan Ammar Zoni. Lantas, seperti apakah kondisi Ammar Zoni di dalam tahanan? Benarkah belum ada keluarga yang menjenguk Ammar Zoni? Dan seperti apa upaya kuasa hukum agar Ammar Zoni bisa bebas dari ketergantungan terhadap narkotika? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Setelah terungkap alasan Irish Bella yang mantap bercerai dengan Ammar Zoni, di sisi lain mantan kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emil Umar pun mengaku bahwa selama Ammar ditahan di Polres Metro Jakarta Barat, belum ada keluarga yang menjenguknya. Bahkan kabarnya ayah Ammar Zoni pun juga belum tahu kalau anaknya kembali ditangkap karena terjerumus ke dalam narkoba untuk ketiga kalinya. Menurut Abdul, hal itu pun sengaja dirahasiakan dari Suhendri Zoni, ayah Ammar, demi menjaga kesehatan ayahnya yang sedang sakit parah. Sementara itu, kondisi Ammar Zoni di tahanan mengalami stres, depresi, hingga ia pun menangis karena menyesali perbuatannya dan meratapi nasib rumah tangganya dengan Irish Bella yang tengah berada di tubir perceraian. Kita tadi udah ketemu Ammar juga di tahanan. Kalau ayah bapak kemungkinan belum tahu ya, karena nggak lebih baik nggak tahu dulu lah. Kalau untuk ayah, kalau untuk Arman, dia tahu sudah saya kasih tahu kemarin. Dia WA saya karena udah media udah pada tahu. Dia tanya sama saya, bang ini kok Kak Ammar sepertinya kena lagi bang, apa bener isunya, kata dia. Akhirnya aku ceritain bahwasanya aku sudah ke Polres Jakarta Barat. Aku bilang aku udah datang ke Polres, aku udah ketemu sama Ammar dan memang benar Ammar ketangkap di Polres Jakarta Barat. Ya dia kecewa ya, yang pasti dia kecewa. Bang kok masih aja Bang Ammar ini seperti itu. Yang jelas Adit kecewa lah. Ya pastilah dia nangis lah, karena ini kan udah berulang-ulang kan. Jadi ya saya juga nggak bisa ngomong. Ya sebagai lawyer, sebagai PH juga kan, saya kecewa lah. Karena saya berupaya untuk bersidang di pengadilan agama, malahan datang lagi musibah baru. Alhamdulillah sehat. Tidak ada tampak tertekan atau depresi gitu tadi penglihatan abang? Ya tertekan pastilah, bertubi-tubi semua kan. Logikanya pastilah. Ya pasti sedih lah.
pasti lebih stres lagi. Dia nangis ya, dia nangis. Dia depresi lah ya, dia depresi, dia stres. Dia stres banget lah. Tak hanya itu, kuasa hukum Amar Zoni pun mengaku telah bertemu Amar Zoni kemarin dan sudah berkonsultasi dengan Amar soal rencana mengajukan asesmen serta permohonan rehabilitasi untuk Amar Zoni ke penyidik. Alasannya karena sesuai amanat Undang-Undang Narkoba bahwa pengguna ataupun pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Surat permohonan asesmen tersebut telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat kemarin. Sesuai persyaratan, tenggat waktu pengajuannya pun menurut surat edaran dari BNN. Jadi kita sudah mengajukan surat ke Kapolres CQ Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat tentang asesmen medis. Kalau Amar ini kan sebenarnya sudah kategori pecandu nih ya. Nah, itu kan bisa direhabilitasi, tapi kita harus mengajukan dulu asesmen medis ke TAT. Utama BNN, bahwa BNN melihat langkah rehabilitasi bisa menjadi salah satu solusi yang konkret. Itulah dasar kita mengajukan surat ini ke Kapolres CQ Kasat Narkoba Jakarta Barat. Nah, kita minta supaya Amar dilakukan rehabilitasi karena itu haknya pengguna pecandu narkoba. Kemudian kan pasal 55 juga Undang-Undang Narkoba jelas mengatakan pecandu pengguna itu wajib direhabilitasi. Itu yang kita ajukan. Mudah-mudahan surat ini begitu diterima kan ada waktunya. Jadi waktu asesmen medis ini, TAT ini diajukan 6 hari setelah penangkapan. Nah, penangkapan ini kan tanggal 12. Berarti ini tanggal 18 kita ajukan, berarti masih memenuhi syarat peraturan surat edaran BNN tersebut. Itu yang kita udah laksanakan tadi, dan ini tanda terima suratnya dari Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.